kata Abul Hasan Ali Asyadzili rahimahullah, kalau orang tuh mau menjaga wudhu seperti Sayyidina Bilal itu, batal wudhu 2 rakaat 1 tahun saja, maka nanti dia akan melihat keajaiban-keajaiban dalam doanya. Kita walaupun di makomi begitu juga sebenarnya. Coba, alhamdulillah di negeri kita ini banyak air tuh di mana-mana, banyak air. Kalau kita ingin makbulnya doa, diantaranya menjaga wudhu. Dalam satu hadis dikatakan, adim ala taharah yuwasi' alaka rizqah, senantiasalah dalam bersuci, maka Allah akan meluaskan rizki kamu. Jadi orang itu senantiasa wudhu itu akan meluaskan rizki. Saya tuh punya kiai itu nggak punya kerjaan apa-apa, tapi rizkinya itu banyak itu. Saya tanya, Pak Kiai, saya minta amalannya itu apa tuh amalannya kok? Duit teko. Kita harus melarat dong. Yang ngantuk nanti rizkinya sulit. Pak Kiai ini bilang, ini Pak, ini kamu kan seneng duit ya Pak? Sama dengan saya. Tandanya orang seneng duit itu apa? Kalau dengar bayan ngantuk. Loh, kok bisa begitu? Iya, tapi ini kalau dikasih duit kan melek. Tapi ini bukan untuk bapak loh, ini untuk orang-orang lain. Jadi sebenarnya kan, makanya itu saya tanya, amalannya apa? Kok rizkinya itu kok kayak datang aja gitu. Maka dia itu bilang, saya itu sudah 19 tahun belum pernah dalam keadaan batal katanya. Pokoknya setiap batal mesti wudhu saya itu. Entah di kereta, orangnya itu suka safar kemana-mana itu. Tapi pokoknya kalau batal mesti wudhu dia. Rizkinya jadi mudah. Insyaallah kan? Rizki kok sulit, ini karena ngentutan. Ini penting sebenarnya kan. Jadi dalam dakwah amal infiratinya kuat lah, nanti insya Allah tuh dakwahnya tambah ada kekuatannya. Ini kalau dalam dakwah amal infirati kita lemah, itu nanti barokahnya jadi kurang. Berarti itu yang dicontohkan para sahabat ini. Istimai dijaga, infirati dijaga, hati dijaga. Kalau dalam hati itu kok ada perkara-perkara buruk, seperti istighfar. Namanya maksiat itu bukan hanya nyolong maling saja semalaikat. Hati itu buruk pada orang Islam itu sudah harus istighfar. Hati itu kok seneng dengan duit, harus istighfar kita. Karena dalam satu hadis dikatakan seneng dunia itu termasuk dosa. Kita kan nggak merasa dosa dah. Duit halal ya. Loh, nek duit halal, senengnya itu juga halal. Jadi orang tuh punya duit 1 triliun pun kalau asalkan diambil dengan cara halal ya halal, nggak haram. Tapi senengnya ini yang buruk. Para nabi yang kaya juga ada, para sahabat yang kaya, tapi nggak seneng sama dunia. Ada orang nggak punya duit sama sekali, tapi seneng sama duit. Kalau para sahabat duitnya banyak, tapi nggak seneng sama duit. Buktinya, duit datang ya biasa, menginfakkan harta ya biasa. Ini sahabat. Jadi duit itu mengumpulkan duit asalkan halal bukan haram. Tapi seneng duit nggak boleh. Insya Allah mulai kan? Nah, ini amalan hati ini mulai. Kita harus istighfar. Dan yang ngono berarti aku salahku wakeh berarti ini ngono. Wong suwen terus ya karo duit. Loh, akhirnya saiki to nek salah oke. Mulai biyen. Mulai biyen.
tapi gak kroso. Kita bersihkan hati kita dari cinta dunia, dari kesombongan, dari iri, dari kekejaman. Penuhi hati kita dengan iman, yakin, sayang pada umat, rindu pada negeri akhirat. Ini istiqomahnya hati. Istiqomah amal istimai, istiqomah amal infirati. Insyaallah Allah tidak akan sia-siakan kita. Insyaallah mulaikan. Ada seorang sahabat mulaikan yang sangat terkenal. Dialah orang yang digunakan oleh Allah SWT untuk meruntuhkan kerajaan terbesar, kerajaan kafir, yaitu kerajaan Persia. Siapakah dia? Dia ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini di antara sifatnya yang menonjol tuh, sebenarnya ceritanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As pernah nginap di rumahnya Sa'ad ini. Dilihat amalan Sa'ad ini apa tuh? Kok setiap ketemu Nabi mengatakan ini ahli surga ini, katanya Nabi itu. Ini ahli surga ini, katanya Nabi. Dilihat aja kok malam ya ibadahnya nggak kenceng gitu, tidur aja, tapi kalau bangun sebentar zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus tidur lagi, menjelang subuh baru bangun. Maka Abdullah bin Amr bin As tanya, kamu itu amalannya apa toh? Kok Nabi itu ketemu kamu sampai 3 kali mengatakan kamu ini ahli surga, itu amal kamu apa? Ya hanya cuman itu, katanya. Cuman saya ini tidak pernah iri hati saya pada orang Islam manapun. Maka Abdullah bin Amr, ya ini yang saya nggak bisa, katanya. Dibayangkan mulai kan, orang-orang yang digunakan oleh Allah untuk kerja-kerja besar itu memang hatinya itu baik, gimana kan? Inilah yang digunakan oleh Allah untuk meruntuhkan Persia. Hatinya pakai istimewanya, nggak pernah iri sama orang Islam mana saja. Ya, kalau kita ini masih ada iri, nanti mungkin kita juga bisa dakwah, tapi nggak akan punya kerja besar. Paling mahalahnya ya hidup mati, mati terus hidup lagi. Ini gara-gara hati kita ini masih ada buruknya. Kita bersihkan. Insyaallah malaikat. Orang itu harus punya simpenan amalan-amalan infirati. Karena yang ketiga itu jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Jadi kalau 3 ini yang kita jaga dalam perjuangan kita nanti, jadi berjuang tapi nanti barokahnya kurang. Barokahnya jadi kurang. Maka orang-orang dulu itu ini dalam perjuangan itu punya amalan-amalan infirati yang kuat itu. Kayak ceritanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW, cucunya Rasulullah. Beliau ini juga berjuang habis-habisan. Di samping itu beliau ini punya amalan infirati yang beliau simpen gitu, nggak ada orang tahu. Apa itu? Kalau malam itu beliau bawa karung gandum, dibagi-bagian sama orang-orang miskin di Madinah itu. Gak ada yang tahu itu. Sampai ketika beliau wafat, dimandikan itu kok punggungnya itu ada bekas-bekas karung. Maka yang memandikan itu ya ini orang, ini ulama besarnya para tabi'in.
kok ada bekas karung apa ya. Setelah beberapa saat diketahui itu orang-orang miskin di Madinah itu kok yang ngiring gandum tiap malam tuh nggak ada sekarang ya. Siapa? Oh, ternyata itu Sayyidina Ali Zainal Abidin itu. Jadi yang dikirimi juga nggak tahu. Jadi orang-orang dulu tuh punya begitu semuanya kan. Punya amalan-amalan infiroti yang disembunyikan yang kuat-kuat gitu. Akhirnya rohani itu naik. Mulaikan Allah Ta'ala amal-amal sunnah apapun kita jaga betul-betul. Insya Allah mulaikan kita tidak tahu. Ini dulu diceritakan dalam tafsir Ruhul Bayan itu di Baghdad itu pernah ada kekeringan. Nah, kekeringan ini orang sudah sholat istisqa berkali-kali itu nggak turun-turun hujan. Akhirnya seorang soleh, seorang wali Allah itu istikharah, ya Allah, ini salah apa nih kita ini? Sehingga dua-duanya nggak makbul ini, salah apa nih? Makanya dia ini dapat mimpi. Ini doa kamu akan makbul, syaratnya ada orang yang tidak pernah meninggalkan sholat sebelum asar 4 rakaat selama hidupnya. Kalau orang itu ada, maka nanti doa kamu makbul. Katanya itu. Hanya diumumkan itu. Diumumkan. Siapa di antara kita ini terus terang saja, itu dapat mimpi itu aneh. Pokoknya ini sholat istisqa ini kalau ada orang yang tidak pernah meninggalkan sholat 4 rakaat sebelum asar ya makbul. Kalau enggak ya enggak makbul ini. Ini mimpi masalahnya, jangan disalahkan orang mimpi. Ya. Hanya dielankan begitu. Ternyata itu ada satu orang tuh angkat tangan. Semua orang pernah sholat qobliyah asar itu insya Allah pernah semua, termasuk kita. Tapi yang enggak pernah meninggalkan seumur hidup itu mungkin belum ada di sini. Akhirnya diumumkan itu diem semua ulama-ulamanya, ya, apalagi orang awamnya nggak ada yang berani ngacung. Ternyata yang ngacung itu seorang pejabat yang dia ini dikenal orang situ tuh orang ya seorang beling gitu. Saya, betul saya seumur hidup belum pernah meninggalkan itu. Ayo istisqa, sholat istisqa 2 rakaat langsung hujan. Nah, ini diceritakan dalam kitab Ruhul Bayan itu. Nah, kita jaga betul-betul, apalagi waktu keluar itu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin. Kalau pernah qobliyah, ba'diyah itu insya Allah ya semua pernah. Tapi yang nggak pernah meninggalkan ini mungkin agak jarang itu sebenarnya. Jadi keistiqomahan dalam sebuah amalan itu mendatangkan macam-macam keistimewaan.